A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya tercurah bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta yang masih memberikan kita kesempatan meminjamkan usia sampai pada kesempatan hari ini kita kembali bersuah dalam program acara Komisi Khusus Islami Majelis Ilmu TV Peduli Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Menemani Anda saat ini saya Ika Merdeka Sari. Kali ini kita akan membahas tema yang semoga saja tentunya setiap Jumatnya membuat kita belajar terus belajar tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti akan kita ulas pada pagi hari menjelang siang ini, keutamaan akhlakul karimah. Hadir bersama saya di studio Maha Guru Terpelajar Bapak Dr. Andi Nurkidam M.Hum. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali kita bersua. Seingat saya kita bertemu di awal tahun lalu, akhirnya dipertemukan lagi di akhir tahun. Kurang lebih 12 bulan baru ketemu, 11 bulan baru bertemu lagi. Baik Pak Ustaz, ini temanya menarik, keutamaan daripada akhlakul karimah. Tafadhal Dokter, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita ketemu dalam satu acara mengenai acara tentang keislaman yang dimana tema hari ini adalah masalah keutamaan akhlak. Ajaran inti Islam sebenarnya itu berada pada titik akhlak, akhlakul karimah. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya, innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dalam hal ini bisa dilihat dalam dua dimensi. Pertama dimensi horizontal, vertikal, yang kedua adalah dimensi horizontal. Dimensi vertikal yaitu menyangkut masalah ketuhanan dan tata cara penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini masalah ketauhidan. Sedangkan dimensi horizontal adalah bagaimana kita melihat hubungan antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu manusia maupun makhluk-makhluk lain. Kenapa dengan makhluk-makhluk lain? Karena kita tidak bisa memisahkan antara manusia dengan makhluk lain dalam kehidupan kita. Karena seandainya kita manusia saja yang hidup di dunia ini tanpa ada makhluk lain, maka dunia tidak punya seni dan tidak ada artinya. Olehnya itu Rasulullah SAW diutus untuk itu. Bagaimana memperbaiki dan menyempurnakan akhlakul karimah itu. Dan itu telah berhasil membawa misinya sehingga umat manusia pada umumnya dan khususnya pada bangsa Arab, mereka kembali kepada fitrahnya sebagai manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa salah satu akhlak orang Arab sebelum Islam itu adalah akhlak yang berada pada titik nadinya adalah dia mengakui Tuhan, adanya Tuhan. Tetapi di balik pengakuan itu, dia tetap menyembah namanya berhala.
Hal ini dapat dilihat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kepada sesama makhluk Allah, khususnya kepada umat manusia. Bahwa kita tahu bangsa Arab sebelum Islam, dia berada pada tatanan pelanggaran HAM berat, di mana bahwa manusia yang lemah selalu tertindas dan tidak mempunyai kekuatan. Sedangkan manusia yang kuat, dia selalu menindas yang lemah. Begitu juga kepada makhluk-makhluk lain. Di antaranya bahwa ketika orang Arab karena kehidupan nomaden, dia kehabisan ladang untuk binatang ternaknya, maka dia akan mencari ladang lain yang hijau untuk peternakannya, sehingga membuat bahwa ladang-ladang itu menjadi kering dan tandus. Karena kenapa? Mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat ladang itu menjadi subur kembali. Olehnya itu, kita hidup di dunia, mari kita memperbaiki hubungan ini, yaitu hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan kepada sesama makhluk, khususnya kepada sesama umat manusia. Saya kira ini pengantar. Baik Pak Dokter, ini sebenarnya kalau saya memaknai yang miskin ilmu ini Pak Dokter, mohon petunjuk lebih panjang ke depan. Ini membangun kultur akhlakul karimah di setiap kalangan sebenarnya. Ini perlu mungkin kita terjemahkan ini secara universal ya, bahwa kita ini negara Islam dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak di dunia. Kok ya, itu pasti akan muncul seperti itu. Kok ya kultur akhlakul karimah itu semakin kesini, yang seyogyanya justru orang-orang yang tidak mengenal Islam malah lebih bagus sendi-sendi peribadatan mereka, sendi-sendi ininya mereka. Kita malah semakin kesini, akhirnya semakin terpecah-pecah, semakin membuat komunitas-komunitas sendiri. Akhirnya anak-anak muda kita bingung, yang mana sebenarnya yang harus saya jadikan pilot project nih kalau gitu. Silakan Pak. Ya, kalau kita berbicara tentang itu, bahkan seperti saya katakan tadi bahwa inti ajaran Islam itu akhlak. Ya, tentu kalau kita berbicara bahwa agama-agama lain punya ini, iya, yang pertama bahwa kita harus akui bahwa di dalam Islam itu, tapi dalam tanda kutip sesudah Rasulullah SAW, utamanya pada akhir abad pertama Hijriah, itu memang muncul firqah-firqah, muncul kelompok-kelompok yang menyebabkan punya penafsiran-penafsiran tentang Islam itu sendiri. Ya, sampai sekarang seperti itu yang membuat kita biasa saling menyalahkan. Ya, itu juga sangat tergantung ya, sangat tergantung. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat dari sisi agama, bahwa sebenarnya kita ini umat manusia, khususnya orang Islam, kita adalah bersaudara yang harus mengembangkan namanya persaudaraan untuk membina akhlakul karimah. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Seorang pemimpin harus menyayangi apa yang dipimpinnya, dan seorang yang dipimpin harus menghormati siapa pemimpinnya untuk bisa kita saling menerima. Sehingga ada dalam bahasa Bugis sipakatau. Nah, ini kalau kita bawa kepada filosofi masyarakat atau kearifan lokal, maka yang penting itu dalam akhlak bagaimana kita sipakatau. Olehnya itu sehingga kita sebagai umat Islam jangan kita merasa benar sendiri, tetapi bagaimana memandang orang lain bahwa dia juga adalah manusia yang tentu untuk mencari kebenaran itu tidak ada yang benar mutlak, hanya Allah yang punya kebenaran mutlak. Olehnya itu sipakatau atau saling menghargai inilah yang perlu dikembangkan di dalam masyarakat kita, masyarakat Islam, supaya akhlak itu, akhlakul kalimah lebih
terbina dengan baik sesuai dengan pesan-pesan keislaman yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Saya supaya aman sih. Aman. Seperti yang dikatakan Ustadz Dasat, Pak Dokter, bahwa jangan larang yang mau, jangan paksa yang tidak mau. Kan kayak gitu, jadinya aman gitu kan. Aman-aman. Tapi kalau saya ambil konsep sederhananya begini, perintahkanlah seseorang sesuai keinginannya. Kalau misalnya agak susah bertentangan, mungkin ada edukasi-edukasi lain. Baik, ini mungkin di kesempatan ini kalau sekedar saya permaklumkan Pak Dokter bahwa memang rating untuk program acara ini memang didominasi oleh ibu-ibu ya saat ini, dan kita ingin mengucapkan selamat Hari Ibu Selamat Hari Ibu ya. Selamat Hari Ibu pada 22 Desember. Meskipun sebenarnya bagi saya setiap hari itu adalah hari ibu, hari ayah, hari keluarga. Jangan hanya merayakan 20 Desember, 364 hari yang lain nothing gitu kan. Nah, ini seperti yang saya katakan barusan bahwa memang rating untuk acara ini didominasi 60-70% adalah penikmatnya adalah ibu-ibu. Kembali berkaitan dengan Hari Ibu, akhlakul karimah sebagai seorang ibu madrasah yang pertama bagi masyarakat calon generasi emas 2045. Silakan. Ya, di dalam Islam itu sendiri kita bisa melihat dalam surah Al-Isra itu bagaimana kita menghargai seorang ibu. Dan itulah akhlak. Bahkan Allah mengatakan sekiranya ada Tuhan selain saya, maka yang Tuhan itu adalah ibumu. Begitu luar biasanya ibu. Bahkan Nabi mengatakan surga itu berada di telapak kaki ibu. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, khususnya ibu. Begitu bagaimana kita menghargai ibu. Dalam hari ini apakah itu ibu kandung atau ibu-ibu yang membesarkan kita, yang mendidik kita dengan baik. Karena kenapa saya tekankan apakah ibu kandung atau bukan, kadang-kadang kan kita ini hidup, ada yang membesarkan kita, mungkin ibu kandung kita sudah berpulang ke rahmatullah, tapi ada yang membesarkan kita dengan tidak berbeda dengan bagaimana menyayangi kita sebagai seorang ibu kandung. Nah itu. Jadi olehnya itu kita sebagai muslim, kita telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bagaimana kita menghormati orang tua kita, khususnya ibu. Bahkan di dalam Al-Quran, janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu, khususnya ibu. Karena itu adalah satu dosa besar. Nah, saya pikir ini juga yang berhubungan dengan Hari Ibu, kalau dikatakan bahwa mari kita menghargai ibu-ibu kita dan calon-calon ibu yang masa depan yang lebih bagus. Supaya apa? Karena apabila begitu juga ibu-ibu, bagaimana dia bisa menjaga eksistensinya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang perempuan yang dimana diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ibu-ibu juga merusak atau dia rusak akhlaknya, maka yakinlah generasi yang akan dihasilkan juga akan rusak akhlaknya. Bahkan negara bisa hancur karena kerusakan akhlak dari seorang perempuan atau ibu-ibu. Olehnya itu, ibu itu adalah betul-betul menjadi tiang negara yang akan mengawal keberlangsungan kehidupan sebuah negara dan generasi, termasuk generasi emas nanti 2045. Iya. Nah, saya kira itu. Iya, ini perlu kita harus genjot dari sekarang. Jangan sampai cita-cita kita, passion kita generasi emas 2045 malah kita menjadi generasi perunggu. Ini takutnya, ini kan saat ini kan kita lagi sedang menyemai semuanya Pak. Jadi kalau sampai di tahun 2045 kita malah generasi perunggu, berarti layaknya kalau petani ini kita gagal panen. Gagal panen. Kita gagal panen. Tergantung ibunya itu, tergantung ibunya bagaimana dia membina generasi ke depan. Jadi kalau ibunya dia mampu membina dengan baik, insya Allah. Karena yang saya pahami generasi emas itu bukan saja maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dan peradaban, tapi bagaimana anak-anak kita itu betul-betul mampu mempunyai akhlakul karimah. Karena apalah gunanya ilmu pengetahuan yang maju, tapi akhlaknya tidak ada. Sehingga muncul beberapa hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi begitu juga mungkin akhlaknya bagus, tapi dia adalah generasi yang bodoh juga tidak bisa diharapkan. Maka dia harus ada persesuaian antara akhlakul karimah dan kemajuan masa depan. Dan itu terletak pada ibu-ibu. Itu lebih banyak, tapi tidak berarti bapak-bapak tidak. Itu salah juga itu. Sampai saya dikomplain loh, ibu-ibu bagaimana perannya kemudian. Bagaimana peran bapak-bapak? Karena bagaimanapun juga bapak sebagai kepala rumah tangga dia menentukan
Hanya saja memang yang paling banyak bersentuhan itu anak, generasi adalah ibu, karena pasti. Tapi ya kalau sekarang juga tidak bisa terlalu diprediksi, apalagi kalau masing-masing mempunyai kesibukan di luar. Ya, itu juga tidak. Tapi intinya bahwa ibu itulah yang paling banyak berperan dalam menciptakan generasi emas yang akan datang. Saya kira itu. Baik, luar biasa. Jadi seperti jangan sampai kita sudah pesimis duluan. Nah, itu saya tadi berandai-andai Pak Dokter, mohon izin. Itu tadi bahwa jangan sampai kita berharapnya 2045 generasi emas, malah yang didapat generasi perunggu. Akhirnya kita gagal panen. Tapi nauzubillah min dzalik, kita sekarang sedang menggenjot itu dengan baik. Apalagi ini kemarin kita juga sempat mengikuti dinamika pembangunan bersama Pak Sekretaris Daerah, bahwa memang saat ini jangan lagi situasi pandemi perang melawan COVID, bukan lagi. Tapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan, tetap menjalankan hidup dengan baik, dengan kualitas yang mumpuni meskipun masih dalam situasi pandemi seperti itu. Sebelum kita jeda, barangkali Pak Dokter, ini salah satu daripada keutamaan akhlakul karimah ini kita dapat masukan dari pemirsa TV Peduli adalah akhlak yang terpuji. Nah, bagaimana kemudian karena sekarang semuanya berbasis online, banyak pembelajaran ataupun sumber belajar, media pembelajaran seperti itu yang bisa didapatkan berseliweran di dunia maya. Yang ini kan tidak bisa kadang-kadang under control daripada orang tua ataupun guru, bahkan bapak ibu dosen kita. Nah, ini bagaimana meng-hire anak-anak, memberikan mereka fondasi bahwa esensi kita sebagai seorang muslim meskipun di tengah terjangan IT yang luar biasa hebat saat ini. Silakan sebelum kita jeda Pak Dokter. Ya, itu tidak bisa diingkari bagaimana sekarang teknologi, utamanya dunia informasi, khususnya dunia maya dan internet yang ada sekarang, yang memang anak-anak kita itu lebih banyak bermain di situ. Nah, tapi namun demikian tidak berarti bahwa kita harus lengah dengan itu. Mari kita selalu dampingi anak-anak kita. Ya, tentu mendampinginya itu banyak cara. Misalnya pada saat waktu salat misalnya, usahakanlah anak-anak kita itu untuk tidak bermain-main dengan dunia maya. Yang kedua, berilah kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Kalau umurnya misalnya SD masih belajar mengaji, berilah dia untuk dibimbing untuk mengaji di guru-guru. Apalagi kalau dikatakan pandemi sekarang kan, kalau di guru-guru tidak bisa ya di rumah. Saya kira orang-orang tua itulah, di sinilah ibu-ibu yang harus mempunyai peran, karena dia yang lebih tahu itu seperti apa anak itu. Kalau biasa kita ini laki-laki ya kita juga tahu, tapi kita lebih mempercayakan kepada ibu, karena ibu itu semarah apapun dia tidak pernah sampai di hati ya, tidak pernah memukul anaknya ya. Jadi kontrol dari orang tua itu sangat penting. Kontrol dari orang tua itu sangat penting, sehingga anak-anak kita khususnya yang masih SD misalnya atau SMP itu tidak terjebak di dalam hal-hal yang dimana bisa didapat dari internet yang bersifat negatif. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau masa pandemi kan sudah selesai, nah, bagaimana kita mengawasi anak-anak kita itu, memberi kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, dan selalu berusaha untuk bagaimana kalau misalnya kita salat di rumah, kita berusaha untuk salat berjamaah dan memberikan nasihat sesudah salat itu. Saya kira itu salah satu kontrol yang ya tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat. Tapi kalau cuma lihat-lihat saja anak-anak kita main sampai ini, melihat, oh hebat, itu ya yang salah itu siapa? Orang tuanya kalau dia tidak mampu itu. Jadi itu kontrol itu tidak bisa diankan. Nah, pembelajaran online biasa pandemi harus orang tua yang berperan di sini sebagai guru, ya guru di rumah. Ya, paling tidak pandemi ini orang tua juga sudah bisa merasakan sensasinya menjadi seorang guru dan sebagai seorang dosen. Kan kadang-kadang gini Pak Dokter, mohon izin, kenapa sih gurumu, kenapa sih dosenmu kan gitu. Tapi cobalah Pak, 2 tahun terakhir, bagaimana perasaan Bapak Ibu menjadi guru, menjadi dosen, plus menjadi orang tua. Banyak yang menyerah, banyak yang gulung tikar. Lagi saya, sekolah kapan bukanya? Nah, ini dia. Jadi kadang-kadang kita sudah bisa merasakan posisi orang lain, posisi daripada profesi yang lain. Kalau kita merasakan, which is 2 tahun ini kita sudah bisa lebih dekat dengan keluarga, bahkan ada yang
nanti pandemi baru sholat berjamaah. Betul. Ya. Ini luar biasa. Baik, mohon izin Pak Dokter kita jeda. Saudara tetaplah bersama kami dalam Majelis Ilmu TV Peduli Komisi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto. saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa yang nggak dirahmati oleh Allah, ada masih bersama kami, ada guru kita Bapak Dr. Andi Nurkidam MHum, yang mana merupakan salah satu dosen di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dan ini kita ingin mengkaji lebih mendalam seputar sabda Rasulullah yang menegaskan seperti ini Pak Dokter, bahwa orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlakul mulia. Ya. Sebaliknya, yang paling jauh itu adalah mereka yang keras, rakus, senang menghina, dan sombong. Nah, ini dia, ini perlu. Ini dua sisi yang benar-benar, satunya ini surga dan neraka. Surga dan neraka. Mohon izin Pak Dokter, Ya. silakan. Jadi itu ajaran Islam itu. Semua ibadah itu sudah merujuk kepada akhlakul karimah. Makanya Nabi mengatakan orang yang mempunyai akhlakul karimah itu pasti dia dekat dengan Rasulullah di surga. Bukankah Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahum. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu salatnya yang tidak bisa memanai salat itu. Ya. Artinya apa? Bahwa di dalam salat itu memang di situ tercantum akhlakul karimah, karena di situ ada hubungan antara Allah dengan manusia. Makanya kita ketika melaksanakan ibadah salat, maka kita harus khusyuk.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Zakat itu juga adalah suatu ajaran tentang akhlakul karimah. Makanya orang itu ketika melaksanakan soal zakat bukan berarti hanya menjalankan kewajibannya karena perintah Allah. Tetapi memang dalam zakat itu adalah untuk kepentingan bagaimana membantu orang lain. Sehingga zakat yang paling bagus tidak perlu seorang amil datang kepada kita untuk meminta. Kita dengan kesadaran sendiri, kita membawa zakat kita itu untuk bagaimana disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Bukankah itu sebuah ajaran akhlakul karimah yang terpuji? Jadi sebenarnya hampir semua ajaran, bukan hampir semua ajaran yang diturunkan di dalam Islam itu, mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji, itu sangat menyangkut dengan akhlakul karimah dan selalu berhubungan dengan orang lain. Itu tidak bisa disangkal seperti itu. Jadi kita tidak boleh, misalnya kita kan selalu salat. Tapi apalah gunanya kita salat kalau kita tidak memaknai salat itu, kita selalu merasa lebih benar daripada orang lain. Kita selalu mencela orang lain. Kita mengata-ngatai orang lain. Itu tidak ada gunanya salat itu. Nah, makanya kita katakan celaka. Yang kedua, kita salat tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Selalu menghardik anak yatim dan sebagainya. Membantu tapi membantu dengan barang yang tidak berguna. Apa gunanya kita salat? Karena itu keluar daripada akhlak itu sendiri. Olehnya itu kita hidup di dunia ini bagaimana kita selalu memperlihatkan dan membawa ajaran Islam itu, ajaran salat, sehingga dalam kehidupan kita betul-betul tercermin akhlakul karimah. Jadi dikatakan Nabi bahwa orang yang paling dekat dengan saya adalah orang yang mempunyai akhlakul karimah. Memang karena akhlak karimah itu bukan berarti hanya diartikan hanya ketika kita ketemu orang tunduk, sopan, bukan cuma persoalan itu, tetapi bagaimana implementasi dari ajaran-ajaran Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita betul-betul sudah memegang ajaran Islam dengan baik, pasti juga kepada orang lain kita akan baik. Siapapun itu, hubungan kita dengan orang lain. Saya kira dalam agama kita diperintahkan ada 3 hubungan persaudaraan yang tidak bisa kita hindari. Persaudaraan karena kita sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian kita bersaudara karena kita sama-sama anak bangsa, persaudaraan watani, dan kita bersaudara karena kita adalah sama-sama manusia, yaitu persaudaraan basyariah. Ini yang harus kita pupuk. Kalau kita sudah pupuk, kita sudah mempunyai semacam itu, berarti kita mempunyai akhlakul karimah. Dan kalau sudah semacam ini, insya Allah kita akan menjadi kuat dan menjadi bangsa yang besar. Dan kalau kita memakai skop pare-pare, insya Allah kita menjadi kota yang sangat kuat. Dan itu telah dipraktekkan oleh pemimpin kita di sini. Bagaimana dia mempraktekkan itu? Dan saya kira tidak ada yang bisa mengingkari bahwa pemimpin kita sudah berusaha untuk ke arah situ. Betul. Saya kira itu. Betul, luar biasa, benar. Karena memang Parepare ini dikenal adalah salah satu kawasan utara Sulawesi Selatan yang betul-betul menghormati para alim ulama, kota santri, dan itu tidak terbantahkan sejak zaman dulu gitu kan. Dan ini sampai saat ini pun di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan SHM, ditambah lagi dengan ketua tim penggerak PKK yang begitu sangat loyal dalam meningkatkan kemampuan keagamaan, cinta Al-Quran, majelis anak soleh, bergandengan tangan dengan semua stakeholder terkait. Ini luar biasa, perlu kita apresiasi. Dan mungkin ini juga salah satu mungkin doa-doa kita, semoga saja kota Parepare senantiasa dilimpahi ketentraman, keamanan, jauh dari musibah seperti itu. Kalaupun ada, bukan banjir, hanya tergenang saja airnya. Seperti itu ya. Baik-baik. Nah ini kemudian ada hal yang mungkin saya ingin kemukakan, kemudian juga pertanyaan pemirsa di rumah seputar kembali lagi tentang amalan-amalan. Iya, karena tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Dokter bahwa sejatinya semua apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis itu sangat kental dengan akhlakul karimah. Dari kita bangun sampai tidur itu begitu khas gitu. Tapi ini kan sekarang tidak sedikit media sosial, bukan lagi persoalan saya mau mengkerucutkan ke media sosial yang semuanya ada. Kan tidak sedikit nih Pak Dokter, pukul 3 posting di grup
sholat tahajud kan gitu ya, Mas. ya. Subuh alhamdulillah sudah menunaikan sholat subuh kan kayak gitu Pak. Ya. Nah ini dan terlepas daripada apapun tendensi ya orang untuk memposting hal tersebut. Tadi dikatakan pula bahwa sebenarnya kita tidak perlu memproklamirkan apa yang kita lakukan. Jangan sampai istilah anak muda amalan hangus gara-gara status. Silakan nih Pak, mohon pencerahan. Ya, saya kalau saya pribadi memposting saya salat tahajud, salat subuh, sepertinya saya tidak pernah atau belum. Saya kalau yang itu ya, jadi saya itu bukan tidak setuju sih, tapi saya merasa jangan sampai merasa saya menjadi ria karena ibadah ya. Ya paling kalau seperti saya posting ayat-ayat Al-Qur'an saya sering posting itu betul, ya. Betul. Saya sering membaca ya Pak. Jadi itu banyak mengatakan itu bagian daripada dakwah. Siap, betul. Tapi cuma itu yang saya posting dan itu juga Al-Qur'an dari Kemenak ya, tafsir dari Kemenak, tidak ada yang lain. Ini dia nih ibadahnya dia nih. Jadi sebenarnya ibadah itu apakah diketahui orang lain atau tidak? Sepanjang ikhlas kepada Allah itu tidak bermasalah. Tapi ketika ada perasaan ria itu yang menjadi bahaya. Nah, itulah yang dikatakan fawailul lil musallin. Karena kenapa? Bahwa amalan sebenarnya itu banyak amalan-amalan kepada Allah yang bisa kita lakukan selain sholat. Tapi ingat bahwa sholat itu wajib ya, wajib. Utamanya 5 waktu itu wajib. Tapi apakah kita harus posting semua itu ibadah-ibadah kita? Ya kalau saya pribadi ya tergantung orangnya. Yang penting jangan ria karena itu. Kalau memang ingin mendapatkan rahmat dari Allah ya tidak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, amalan-amalan itu saya katakan tadi bahwa semua apa yang diturunkan Allah itu mengarah kepada akhlakul karimah. Mau zikir kepada Allah, nah memang di dalam salat itu aqimis salat ada dzikri. Nah, itu bagian daripada ibadah kepada Allah dan itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita zikir. Yang kedua, sikap dan kepribadian kita. Saya hanya langsung ke situ, sikap kepribadian kita juga kepada sesama. Itu juga yang paling penting. Karena itu yang dilihat orang. Tapi ketika kita di luar misalnya karena kita merasa lebih daripada orang lain, memandang enteng orang lain, akhlak kita itu tidak ada. Nah, itu. Jadi sebenarnya sikap dan kepribadian kita yang bisa dilihat orang itu yang mungkin jadi ukuran untuk sementara orang. Walaupun saya katakan tadi bahwa sebenarnya semua amalan itu adalah akhlakul karimah. Tapi ya tentu yang bisa dilihat orang adalah seperti apa sikap dan kepribadian kita di luar. Ya, kalau mau ditanya tentang posting ibadah, saya sudah salat tahajud, saya sudah ini. Secara pribadi, saya tidak bisa menjawab dengan lugas, salah atau benar. Yang penting begini, ketika Anda memposting, jangan ada merasa ria bahwa saya sudah melakukan. Tetapi Anda melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda menyumbang kepada orang lain, jangan juga bahwa saya menyumbang begini. Karena mau dibilang, tapi memang karena Allah. Karena memang ibadah itu sepanjang lebih bagus memang diketahui orang, tapi asal tidak membawa kita menjadi riya. Nah, tapi dalam agama kita itu kan mengatakan, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Saya kira itu. Dalam sekali. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Ini sesuatu yang baik loh yang kita posting. Ya paling tidak mungkin orang berpikir paling tidak saya menstimulasi yang lain untuk beribadah. Ini sesuatu yang baik yang kita posting. Bagaimana Anda atau kita yang posting sesuatu yang ujaran kebencian sudah jelas lagi. Jelas itu, jelas ya kan? akhlak, Jadi, bukan akhlak karimah itu. Jadi sesuatu kita menghayu-hayu orang ibadah saja, sholat saja, berbuat kebaikan saja, ini jangan sampai ditunggangi dengan ria. Apalagi buat Anda, buat kita yang menggunakan media sosial akun pribadi kita untuk menghina, menghujat, memposting hal-hal yang tidak bergizi menurut saya. Itu bisa merusak hubungan silaturahim itu kalau sudah merusak. Dan yang pasti ketika memposting, apakah kita sudah siap dengan jawaban? Kalau ada orang nanya, karena kan multitafsir. Mungkin maksudnya ke A, tapi B, C, dan D berasa. Kan? Baik, mohon izin kita jeda sejenak Pak Dokter. Saudara tetaplah bersama kami, saya masih akan segera kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli. FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa setia TV Peduli yang dirahmati oleh Allah, masih dalam program acara Komisi Khusus Islami Majelis Ilmu TV Peduli bersama guru kita Bapak Dr. Adi Nur Kidam M.Hum, yang mana hari ini semoga saja menambah referensi dan mempertebal keimanan kita dan kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla seputar akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Di segmen terakhir Pak Dokter mohon izin, bagaimana kita tekankan kembali betapa penting dan utamanya memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Ya. Mohon izin, silakan. Ya, ajaran Islam tidak akan indah kalau bukan karena akhlakul karimah. Keindahan itu karena adanya akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah itulah sehingga dulu waktu di zaman Nabi banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Karena akhlak yang dimiliki oleh Nabi. Dia tidak melihat siapa, apakah itu orang besar atau orang kecil. Dia menyamakan semua orang. Dan bagaimana dia memperbaiki hubungan dengan orang. Sehingga orang melihat bahwa betapa besar dan betapa agungnya Rasulullah SAW dengan akhlak yang dimiliki sesuai dengan ajaran yang dibawa. Olehnya itu, pemirsa di rumah, bahwa perbaikilah akhlak kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah, khususnya dalam hal ini niat-niat semata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, perbaiki hubungan sesama makhluk, khususnya kepada sesama kita manusia. Karena hubungan itulah yang mencerminkan akhlak kita.
akhlak kepada sesama ini itu tergantung hubungan kita. Olehnya itu perbaiki hubungan kita. Jangan kita saling menyalahkan, jangan kita saling mengumpat, jangan kita saling mendengki dan sebagainya. Apakah itu di dunia nyata maupun di dunia media sosial maupun di dunia maya. Tapi bagaimana kita membangun persaudaraan itu sehingga hidup kita tenang, hidup kita damai dan hidup kita tentram. Contohlah Nabi, para sahabat, para pemimpin-pemimpin kita. Kalau khusus di Parepare, saya kira hampir semua pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin di bidang pemerintahan, khususnya di pemerintahan kita maupun ulama-ulama kita perlu dicontoh untuk dalam rangka membangun akhlakul karimah. Jangan karena perbedaan persepsi, karena perbedaan paham kita menyalahkan orang lain. Tetapi mari kita membangun itu sehingga betul-betul terlihat di dalam diri kita akhlak yang baik. Ya tentu akhlak yang baik itu adalah bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira itu. Iya, benar, karena meskipun ada lagunya dunia ini panggung sandiwara, tetapi saya sih selalu percaya semuanya dibayar tunai. Saya sih selalu begitu, semuanya dibayar cash gitu oleh Allah. Kalau bukan nanti ya mungkin di akhirat gitu. Saya selalu yakin, kenapa? Saya selalu kenapa? Ya, kalau dikatakan panggung sandiwara, sebenarnya bukan panggung sandiwara. Karena dari sinilah kita berbuat. Jangan kita berpura-pura untuk kehidupan yang lebih yang kita akan masa yang akan datang. Kalau kita berpura-pura ya betul-betul nanti juga di akhirat kita ini hidup dalam apa ya. Jadi karena ini nanti kita akan ada masa kita harus menghadapi kenyataan. Seperti jadi itu hanya sebuah lagu. Jadi ada lagunya seperti itu hanya sebuah lagu. Ya, karena hidup ini memang hanya diisi dengan bermain-main saja. Gitu, ya. Tapi saya selalu yakin dan percaya pemirsa dan juga Pak Dokter bahwa orang yang menolong sesamanya pasti akan mudah juga mendapatkan pertolongan. Yakin betul. Itu, yakin. Dan kata pada saat dia minta pertolongan itu dia mudah mendapatkan, gitu kan? Ketika saat dia butuh, dan orang yang menghormati orang lain, percaya pasti juga akan disegani oleh orang lain. Tidak mungkin, karena apa yang kita dapat itu apa yang kita beri, itu yang kita dapat. Jadi sebenarnya prinsipnya balance aja dalam hidup. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita sama-sama belajar. Ika juga banyak salah, banyak kekeliruan, tempatnya salah dan hilaf gitu kan. Jadi masih selalu membutuhkan pendampingan, saran, kritik dan binaan dari seperti Pak Dokter ini. Semoga tidak pernah bosan-bosan memberikan nasihat dan wejangan seperti itu. Saya ini yang paling masih mau dibina lebih jauh lagi. Saya belum apa-apa dibanding dengan. Masya Allah. Saya juga masih sangat butuh sekali karena kita tidak pernah tahu namanya ajal, apalagi sekarang musimnya mati muda gitu ya. Saya jadi ngeri-ngeri sedap gimana gitu, kita tidak pernah tahu. Yakinlah, tapi ajal itu tidak akan pernah datang sebelum waktunya. Itu saja. Benar luar biasa. Baik, mohon izin Pak Ustadz, saya akhiri kebersamaan kita dengan tema yang sangat menarik, dibawakan juga dengan sangat apik oleh guru kita hari ini Bapak Dr. Irul Kidang M.Hum dari IAIN Kota Parepare. Insya Allah bermanfaat dan semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, dan Jumat kita semakin berkah. Amin. Dengan menyimak dan menyaksikan program acara spesial Persembahan TV Peduli Majelis Ilmu Komisi Khusus Islami. Saya mewakili teman-temanku yang bertugas mengucapkan terima kasih terus kepada narasumber yang luar biasa. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga Bapak. Semoga 2022 semakin baik insya Allah bagi kita semua. Baik, saudara, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.